Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pengayaan sesi 1 tutorial online matematika aktuaria, saya Siti Umamah Nailimuna akan membahas tentang probabilitas. Adapun outline yang akan dibahas diantaranya pendahuluan, cara menghitung probabilitas, aturan operasi probabilitas, dan teorema Bayes. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah probabilitas dengan berbagai ekspresi. Sebagai contoh, ketika dalam ajang perlombaan bola, tim A berpeluang menang melawan tim B, yaitu 2/3, misal seperti itu. Atau ketika kita membaca koran, atau ketika kita mendengarkan berita, kita sering mendengar laporan-laporan tentang penelitian ataupun pengamatan ya berkaitan dengan probabilitas. Contohnya saya kutip ada di sudut kanan, itu adalah kutipan dari www.cdc.gov ya. Dikatakan transmisi Omicron itu terjadi dengan kemungkinannya 67,8% atau 0,678 ya. Hasil dari interview terhadap orang-orang yang terkonfirmasi terinfeksi Omicron secara berurutan dan ada interaksi dengan keluarga. Misalkan seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan probabilitas? Probabilitas atau disebut juga dengan peluang dari suatu kejadian merupakan suatu ukuran dari kemungkinan kejadian tersebut. Seperti itu. Istilah di dalam materi probabilitas ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Titik sampel adalah elemen atau setiap anggota dari ruang sampel. Peristiwa atau kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan acak. Kenapa dikatakan acak? Karena ketika kita melakukan pengulangan dengan kondisi yang sama, itu belum tentu memberikan hasil yang tepat sama. Namun kita tahu apa saja kemungkinan hasil dari percobaan tersebut. Oleh karena itu disebut dengan percobaan acak. Selanjutnya adalah aturan atau konvensi probabilitas. Ada juga yang menyebutnya dengan aksioma probabilitas. Probabilitas dari suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1. Misalkan kejadian A gitu ya. Dan kita lihat poin 4, probabilitas dari suatu kejadian A dinotasikan dengan PRA. Artinya PRA dari misalkan kejadian A ya, bernilainya itu antara 0 dan 1. Semakin peluangnya mendekati 0, artinya kejadian A hampir tidak mungkin terjadi. Sedangkan ketika peluangnya mendekati 1, artinya kejadian ini hampir mungkin terjadi. Semakin kuat, semakin mendekati 1. Lalu pada poin 2 dikatakan jumlahan dari probabilitas semua kejadian dalam suatu ruang sampel sama dengan 1. Tadi kita ingat kembali suatu ruang sampel, kejadian itu adalah himpunan bagiannya, maka jika dinotasikan dengan S, ruang sampel tersebut memuat A1, A2, di mana sampai N ini merupakan semua kejadian ya. Maka probabilitas dari A1, tiap elemennya ya, sampai AN itu harus 1. Ya. Lalu poin 3, probabilitas dari suatu kejadian A merupakan jumlahan dari probabilitas semua sampel di A. Misalnya kita punya tadi kejadian A, ya, kita bisa hapus dulu. Oke, kita ulangi. Oke. Kita misalkan punya
kejadian A itu kan himpunan bagian dari S ya, jadi dia A ini sendiri ada sampelnya, seperti itu ya, bisa dirinya sendiri ataupun beberapa, misalkan terdapat A1, A2, N, seperti itu. Maka jika kita ingin menghitung probabilitas A, adalah jumlahan dari probabilitas semua sampel di A. A1, A2, sampai dengan AN. Ada yang saya lupa di sini ya, harusnya di sini adalah notasinya PR yang digunakan di dalam buku Matematika Aktuaria. Ya, tadi yang poin 4 sudah kita sempat singgung ya. Probabilitas dari suatu kejadian A dinotasikan dengan PRA. Kita lihat pada contoh 1, misal suatu percobaan pelemparan satu koin mata uang sekali saja, ada dua kemungkinan terjadi, yaitu muncul sisi muka atau sisi belakang. Muncul sisi muka, kejadiannya kita notasikan dengan M, sedangkan kejadian muncul sisi belakang kita notasikan dengan B. Dari pernyataan tersebut, kita bisa tuliskan ruang sampelnya, itu adalah kejadian munculnya sisi muka dan kejadian muncul sisi belakang. Hanya ada dua kemungkinan. Ditanyakan adalah probabilitas dari masing-masing titik sampel atau kejadian. M dan B ini adalah titik-titik sampelnya ya. Oleh karena itu, M dan B ini memiliki kemungkinan terjadinya sama. Sehingga probabilitas M itu sama dengan probabilitas B. Yaitu adalah setengah. Jawabannya adalah setengah. Contoh yang kedua, apabila yang dilempar itu adalah dadu. Lalu bagaimanakah perhitungan probabilitasnya untuk masing-masing titik sampel atau kejadian? Jawabannya adalah 1/6. Kenapa? Karena dadu itu ketika dilempar maka ada 6 kemungkinan muncul. Ya, di mana muncul sisi 1, muncul sisi 2, muncul sisi 3, mata dadunya ya, sampai ke 6. Dan masing-masing titik sampel ini dengan hal yang sama seperti mata uang ya, tadi adalah 1/6 karena jumlah elemennya tadi ada 6 ya, sehingga peluangnya adalah 1/6. Seperti itu. Percontoh yang ketiga, misalkan mengambil satu kartu dari satu set kartu. Kita ingat kembali bahwa satu set kartu itu ada 52 ya. Jadi misalkan N itu adalah banyaknya semestanya ya, maksudnya ruang sampelnya, itu adalah sebanyak 52 yang memuat skop, memuat A, C gitu ya. Seperti itu. Lalu ditanyanya adalah probabilitas mendapat kartu skop, speed. Dan kita ketahui bahwa banyaknya kartu skop ya, itu adalah 13. Ya, sehingga kita bisa hitung probabilitasnya. Kayak tadi kalau memang masih ada yang notasinya belum saya tulis PR, itu tolong diganti ya notasi P-nya. Maksudnya adalah PR. Di sini adalah PR untuk terpilihnya skop ya, terambilnya skop. Dia adalah karena ada sebanyak 13 dan sebetulnya masing-masing dari titik sampel itu peluangnya adalah 1/52 gitu ya. Setiap elemen di S-nya itu memiliki kemungkinan yang sama dan ada banyaknya 13 ya, sehingga kita punya adalah 13/52. Atau ini adalah 1/4 ya, jawabannya adalah 1/4. Pada contoh yang keempat, misal Anda menjawab soal benar salah sebanyak 3 kali. Anda benar-benar tidak tahu hasilnya ya, maka berapakah peluang jawaban Anda benar 2? Kita definisikan dulu. Jika tidak bisa langsung menebak, S-nya itu apa? S-nya yang mungkin adalah true, 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 atau true, true, false. Bisa juga
true, false, true. Lalu true, false, false ya. True, false, false. False, true, true. False, true, false. False, false, true. Dan false, false, false. Ya, sepertinya ini. Ada 8 kemungkinan ya. Dan dimintanya adalah kejadian benar 2. Jadi misalkan A itu adalah kejadian jawaban benar 2. Kejadian jawaban benar 2, maka peluangnya adalah kita definisikan ya, A-nya itu berarti kan kebenaran 2 adalah true, true. Sorry, ini true, true, false ya. Lalu true, false, true. Atau bisa juga false, true, true. Artinya ada 3 ya, sehingga peluangnya itu adalah masing-masing ini adalah 1/8. Jadi 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 yaitu adalah 3/8. Baik, selanjutnya menghitung probabilitas. Pertama, bisa dengan menggunakan definisi klasik. Jika kejadian A dapat terjadi dalam X cara dari seluruh N cara yang mungkin, dan N cara ini berkemungkinan sama, maka peluang terjadinya kejadian tersebut, peluang suksesnya ya, dinyatakan oleh PRA sama dengan X per N. Tadi X itu juga sempat kita gunakan sebelumnya ya. X itu adalah banyaknya kejadian A gitu ya, dan N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Contohnya, kita mempunyai suatu kotak berisi 10 orang nasabah. Oh, ini kotak besar, mungkin sedang game atau bagaimana ya. 2 nasabah wanita, 3 nasabah laki-laki, dan 5 sisanya anak-anak. Jadi 10 orang tersebut ada wanita, ada laki-laki, dan ada anak-anak. Jika kita ingin mengambil seorang nasabah secara random, berapakah peluang yang terpilih adalah nasabah laki-laki? Kita bisa definisikan sesuai dengan pertanyaan yang diminta ya, bahwa X adalah, misal kejadiannya A deh ya, A itu adalah peluang terpilih nasabah laki-laki. Artinya yang diminta itu kejadian terpilih adalah nasabah laki-laki. Nasabah laki-laki. Nah, berarti kita punya X-nya, karena kita ketahui laki-laki ada sebanyak 3 nasabah, X-nya adalah 3, dan kita tahu bahwa N-nya adalah 10 orang nasabah ya, banyaknya orang dalam kotak tersebut, banyaknya elemen pada ruang sampelnya, maka kita punya peluang kejadian A adalah X per N, yaitu 3/10. Seperti itu. Ya, atau juga bisa kita tulis dalam desimal 0,3. Gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan definisi frekuensi relatif atau empiris, probabilitas taksiran atau empiris ditetapkan sebagai frekuensi relatif dari terjadinya kejadian apabila banyaknya pengamatan besar. Maksudnya, ketika seorang manajer contohnya ya, mengamati bahwa dari 50 pengunjung ada 5 melakukan pembelian, sedangkan
keesokan harinya dari 50 pengunjung itu hanya 20. Artinya dari masing-masing itu sendiri memiliki frekuensi relatifnya 0,1 untuk hari pertama dan 0,4 untuk hari kedua. Nah, setelah menjumlahkan probabilitas dari hari ke hari, maka ternyata konvergen ke 0,2. Seperti itu. Jadi, frekuensi relatif ini ditentukan dari data yang diperoleh hasil setelah percobaan. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah definisi subjektif. Probabilitas dalam definisi subjektif tergantung kepada pengetahuan individu. Ditentukannya sebelum percobaan. Tadi kalau empiris, berarti dia melakukan percobaan, dia memiliki data, dari situ dapat menghitung probabilitas. Sedangkan kalau definisi subjektif ini sudah ada pengetahuan sebelumnya. Percobaan dilakukan hanya sekali ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa percobaan acak dilakukan pengulangan dengan kondisi yang sama, itu diperolehnya tidak tepat sama ya, bisa jadi berbeda seperti itu. Sama mungkin juga, berbeda pun iya, memiliki kemungkinan. Contohnya adalah Anda menjawab 3 soal benar salah yang Anda tidak tahu jawabannya sama sekali. Berapakah peluangnya Anda menjawab benar satu soal? Anda belum melakukan untuk menjawab 3 soal tersebut, namun Anda bisa menerka gitu ya, kira-kira jawabannya apa. Ini berdasarkan pengetahuan. Nah, kita tahu kalau ada 3 soal yang dijawab, berarti kemungkinan dari ruang sampelnya adalah benar semua di kurawal, atau benar 1, atau benar 2, atau soal yang keduanya atau salah semua, atau benar salah benar, atau benar salah. Ini ada berapa kemungkinan? Ada 6, harusnya ada 8 ya. Lalu bisa juga benar salah udah ya. Oke, ini mungkin depannya S harusnya. Salah benar dan salah benar. Seperti itu. Oke, kita kembalikan dengan pen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, kita tahu bahwa ada 8 gitu ya yang mungkin, sehingga kalau hanya benar 1, kita bisa terka, misalkan A tadi adalah kejadian jawaban benar 1. Yang benar 1 berarti ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Jawabannya, peluangnya adalah 3. Masing-masing ini 1/8 ya. Sama sih sebetulnya seperti yang sebelumnya ya, soal contoh sebelumnya ini adalah 3/8. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ada aturan operasi probabilitas. Yang pertama adalah aturan pengurangan. Probabilitas kejadian A akan terjadi sama dengan 1 dikurangi probabilitas kejadian A tidak akan terjadi. Misal, kalau kita ingin menghitung peluang A dan kita mengetahui nilai dari peluang komplement A, maka peluang A bisa diperoleh dari 1 minus peluang komplementnya. Sebagai contoh, probabilitas Anda lulus dari universitas 0,8.
Berarti kalau kita ingin menghitung probabilitas Anda tidak akan lulus dari universitas adalah 1 dikurangi 0,8. 0,8 di sini komplement dari yang ditanyakan, sehingga hasilnya adalah 0,2. Yang kedua, ada aturan perkalian. Aturan perkalian ini digunakan pada kejadian irisan ya. Sehingga persamaannya adalah peluang A irisan B sama dengan, bisa juga dengan probabilitas bersyarat. Jadi demikian. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B dengan syarat A. Jadi kita ketahui A-nya terlebih dahulu, lalu untuk selanjutnya adalah kita kalikan dengan peluang B setelah kita ketahui A, seperti itu. Jadi peluang A iris B sama dengan ruas kanan, seperti itu. Contohnya, misal sebuah kotak terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng hitam. 2 kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak tersebut. Berapakah probabilitas kedua kelereng berwarna hitam? Maksud dari soal ini dilakukan pengambilan 2 kelereng tanpa pengembalian dan satu persatu ya. Jadi didefinisikan A itu adalah kejadian kelereng pertama yang terambil hitam. Lalu yang B, kejadian kelereng kedua juga hitam. B itu dilakukan setelah A. Ya. Jadi, peluang terjadinya peristiwa A, maksudnya kejadian A, itu adalah 4/10. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa A itu kejadian terambil hitam dan awalnya kelereng hitam itu berjumlah 4. Maka 4 dari X-nya itu 4 gitu ya, dan N-nya adalah 10. Total keseluruhan kelereng di dalam kotak. Kita ingat lagi definisi klasik ya. Lalu, setelah terambil hitam yang pertama, maka peluang untuk terambilnya hitam yang kedua adalah 3/9. Mengapa demikian? Ya, 3/9 karena pertama, total kelereng yang terbaru adalah 9. Dan kelereng hitam itu telah berkurang 1, diambil pertama tadi ya. Oleh karena itu, sisanya 3. Jadi peluangnya B dengan syarat A terjadi ya, maka adalah 3/9. Sehingga untuk mendapatkan 2 kelereng berwarna hitam sebagaimana permintaan pada soal, kita bisa gunakan dengan aturan perkalian. Kita dapatkan peluang A iris B itu sendiri adalah 4/10 dari peristiwa yang pertama itu ya, peluang terjadi peristiwa A itu dikalikan dengan 3/9, maka didapatkan 12/90 atau 2/15. Yang ketiga ada aturan penambahan. Aturan penambahan digunakan pada situasi 2 kejadian gabungan gitu ya. Probabilitas kejadian A dan atau kejadian B terjadi sama dengan probabilitas kejadian A terjadi tambah probabilitas kejadian B. Jadi peluang A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Kalau misalkan saling lepas gitu ya, maka peluang A gabung B-nya adalah peluang A tambah peluang B saja, karena peluang A iris B-nya 0. Dan kita ketahui bahwa peluang A iris B itu adalah peluang A dikali peluang B iris A, maka kita bisa juga peroleh dari bentuk yang kedua ini ya. Oh iya, tadi sebelumnya perlu ditambahkan not bahwa peluang B iris A itu adalah peluang A iris B atau B iris A gitu ya, dibagi dengan syaratnya. Seperti itu. Jadi, peluang iris B adalah peluang A dikalikan dengan peluang B jika diketahui ya dengan syarat A. Itu. Contohnya,
Anda sedang mempertimbangkan memulai usaha A dan B. Peluang sukses usaha A dan B masing-masing adalah 1/4 dan 2/4. Probabilitas minimal satu usaha sukses adalah 3/4. Hitung probabilitas Anda akan sukses di kedua usaha tersebut. Baik, pertama kita definisikan dulu ya, tadi sudah ada dua usaha A dan B. Peluang sukses usaha A dan B masing-masing adalah 1/4. Berarti peluang A adalah 1/4, sedangkan peluang B adalah 2/4. Probabilitas minimal satu usaha sukses adalah 3/4. Artinya yang dimaksud pada soal adalah peluang A gabung B, karena kan maknanya kalau gabung itu boleh salah satu atau keduanya, seperti itu ya. Jadi A gabung B, peluangnya adalah 3/4. Hitung probabilitas Anda akan sukses di kedua usaha tersebut. Jika dikatakan di kedua usaha tersebut, artinya yang diminta adalah irisannya. Ya. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan peluang A gabung B, kita punya tadi ya dengan aturan penambahan adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Yang ditanya adalah peluang A iris B. Maka peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A gabung B. Kita akan dapatkan 1/4 ditambah dengan 2/4 dikurang dengan 3/4 menghasilkan 0 ya. Artinya kejadian A dan B ini adalah saling lepas. Seperti itu. Dan karena peluang suksesnya itu A 1/4, B 2/4, artinya peluang sukses B itu lebih tinggi ya, lebih besar. Ya, baiknya Anda memilih usaha B saja gitu ya. Seperti itu. Baik, kita sudah sampai pembahasan terakhir, yaitu tentang teorema Bayes atau aturan Bayes. Diberikan A1, A2, sampai dengan AN, masing-masing adalah himpunan dari kejadian yang saling lepas, dan bersama-sama membentuk ruang sampel S. Misalkan B merupakan sebarang kejadian dari ruang sampel yang sama, maka peluang B lebih besar dari 0. Selanjutnya, peluang AK dengan syarat B dapat tuliskan dengan peluang AK iris B dibagi dengan peluang totalnya, peluang A1 iris B ditambah peluang A2 iris B, dan seterusnya hingga peluang AN iris B. Dan dengan definisi peluang bersyarat didapatkan masing-masing peluang irisan tersebut dalam bentuk peluang bersyarat, seperti yang ada pada baris kedua. Ya. Jadi kalau kita ingat kembali, yaitu sebagai contoh peluang B iris AK adalah peluang B ya. Peluang B irisan AK dibagi dengan peluang AK. Seperti itu ya. Dan untuk mendapatkan peluang AK iris B, yaitu dengan menyebut PAK ini dipindah ruaskan ke sisi kiri, sehingga nanti didapatkan peluang B iris AK atau peluang AK iris B adalah peluang B dengan syarat AK dikalikan dengan peluang AK. Sama halnya juga dengan asal mula mengapa didapatkan persamaan yang ada di sisi dengan formula yang ada di sebelah kanan gitu ya, sisi kanan. Karena pada dasarnya peluang AK dengan syarat B
adalah peluang AK iris B dibagi dengan peluang B. Ya, dan peluang B ini kita gunakan hukum peluang total sehingga didapatkan peluang A1 iris B atau peluang A2 iris B dan seterusnya. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn gitu ya, misalkan seperti berikut. Ya, ini sepertinya harus kita buat kembali seperti itu ya. Mohon maaf ya, ini seperti ini. Mungkin ada yang tahu kenapa bisa berikan solusi selain membeli yang baru. Baik, jadi kalau kita partisi karena diberikan A1, A2, AN dan mereka saling lepas, artinya mereka tidak tumpang tindih gitu ya. Jadi misalkan saja ini saya buat ini A1, A2 seperti itu, A3, A4, A4, A5 sampai dengan AN seperti itu. Dan ini misalkan adalah AN gitu ya, dengan dipartisi sampai AN, lalu terdapat dikatakan dikatakan B merupakan sebarang kejadian. Berarti ya misalkan ini adalah B. Oh ya, untuk membedakan mungkin saya berikan warna yang berbeda, misalkan warna hijau ya. Jadi tadi yang B ini saya buat seperti itu ya, misalkan saya hapus dulu. Jadi terhapus ya. Ini harusnya adalah tadi A1 ya. Oke. Dan kita ubah dengan warna hijau. Sepertinya dia sulit ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah B. Jadi, peluang B itu sendiri bisa jadi dari peluang B yang birisan dengan A1 atau itu dan ya. Atau itu plus tambah peluang B irisan dengan A2 seperti itu hingga peluang B irisan dengan AN. Dan selanjutnya dengan menggunakan definisi peluang bersyarat. Seperti itu, dan ini berlaku karena A1, A2 sampai dengan AN ini saling lepas. Seperti itu ya. Ya, sebagai contoh, Puspa akan menikah besok dengan pesta pernikahannya di ruang terbuka. Dalam 1 tahun, terdapat 150 hari hujan. Sayangnya, peramal cuaca memprediksikan bahwa besok akan turun hujan. Dari data, peramal tersebut mampu meramalkan esok hari terjadi hujan dengan tepat adalah 80%. Di sini artinya 80% itu adalah meramal jika diketahui memang besok itu betul hujan, seperti itu ya. Di samping itu, dia salah meramalkan esok hari hujan, padahal tidak hujan. Artinya, si peramal ini meramal esok itu hujan, padahal besok itu tidak terjadi hujan. Peluangnya adalah 0,1. Berapakah peluangnya akan terjadi hujan pada hari Puspa menikah? Artinya ditanyakan di sini adalah peluang hujan jika diketahui meramal itu sudah meramal besok itu hujan. Seperti itu. Ya. Oke, kita definisikan dulu saja. Misalkan ada A1 dan A2 karena ada hujan dan tidak hujan ya.
A1 adalah hari kejadian hari Puspa menikah hujan. Hari Puspa menikah itu hujan ya. Lalu A2 kejadian hari Puspa menikah tidak hujan. Dan R kejadian peramal memprediksi besok terjadi hujan. Besok terjadi memprediksi besok terjadi hujan, karena menikahnya besok ya. Hujan. Oke, kita buat dulu misalkan A gitu ya, kejadian hari Puspa menikah itu ada 2 kemungkinan, hujan atau tidak hujan ya. Lalu dari A1 ini ada R, ada juga rangkuman ya, tapi informasinya kita adanya R aja sebetulnya. R dan R kemana. Nah, artinya kita tahu bahwa A1 ini adalah tadi peluang A1 adalah 150 dibagi 365 banyaknya hari dalam 1 tahun. Maka dia adalah 0,410959. Itu ya, sedangkan komplemennya A2-nya sisanya yaitu adalah 215 hari bagi 365 senilai 0,58941. Nah, informasi lainnya kita punya juga adalah peluang peramal itu meramal esok hari hujan, dan jika diketahui memang esok itu hujan, maka 0,8. Ini sebenarnya bisa kita tuliskan juga ya di sini. Misalkan tadi adalah 0,410959. Di A2 itu adalah 0,589041 ya. Terus R jika diketahui A1 tadi katanya adalah 0,8. Sedangkan jika meramalkan esok hari hujan, di samping itu dia salah meramalkan esok hari hujan, padahal tidak hujan. Artinya yang A2 ya, jadi besok tidak hujan, diramalkan salah. Meramalnya itu adalah esok itu terjadi hujan. Berarti di sini adalah 0,1 ya. Artinya di sini adalah peluang R dari A2 sama dengan 0,1. Sehingga karena yang ditanyakannya itu adalah, ini harus semua ya. Oke, peluang besok hujan ya setelah diramal gitu adalah kita bisa gunakan teorema Bayes. Dengan rumusnya adalah kita mundur. Jadi
peluang, sebenarnya A1 irisan dengan R ya, tapi langsung saja saya buat. Jadi karena ditanya A1 jadi mundur, jadi yang diketahui adalah peluang R A1, mundur gitu ya, dari R ke A1 seperti itu, dibagi oke. Kita coba lagi garis terus ya, seperti itu kira-kira, dibagi terhadap, kita mundur ya, kita satu-satu mundur dari atas, dari yang paling atas ke belakang ditambah dengan atas ke belakang, ke depan ya harusnya ya, berarti peluang A1 kalikan dengan peluang R A1 ditambah dengan peluang R A2 peluang R dari A2, sehingga kita akan peroleh, kita substitusikan, misalkan kita buat 2 angka di belakang koma atau 3 di belakang koma ya, 0,11 dikalikan dengan 0,8 dibagi 0,7 dikali 0,8 tambah 0,589 dikalikan dengan 0,1. Nantinya kita akan peroleh sebesar 0,8481. Jadi peluang terjadinya hujan pada hari pernikahan itu adalah 0,8481. Ya, artinya ya event organizer-nya harus siap-siap gitu ya bahwa akan terjadi hujan. Jadi pengerjaannya kalau ditanyakannya adalah A1, jika diketahui R, kita bisa dengan mundur ya, kita balik gitu, jadinya R dengan syarat A1, maka A1-nya yang jadi syaratnya, maka dia ditulis di depan dan ditulis untuk A yang berjalan gitu, indeks yang berjalan. Jadi A1, RA1 ditambah A2, RA2 seperti itu. Sebenarnya bisa dibuat pola ya untuk merumuskan teorema Bayes. Oke, pustaka rujukannya saya ambil dari buku Materi Pokok Matematika Aktuaria karangan Ar-Rahman dan A.R. Effendi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.